Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Harindia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil 3 analisis jurnal. Di sini saya mengambil tema tentang waterbird. Jurnal yang pertama, kelahiran di dalam air atau disebut waterbird melibatkan persalinan lengkap bayi di bawah air hangat. Ini memberikan pilihan melahirkan alternatif bagi perempuan dan pertama kali dilaporkan di Prancis pada 1803. Penggunaan perendaman air selama persalinan dan atau persalinan dipopulerkan oleh Mr. Oudon selama 80-an. Kelahiran di dalam air merupakan pilihan yang sangat menarik bagi wanita yang melahirkan yang ingin mengalami wanita yang berpusat non-interferensi kelahiran. Wanita yang melahirkan di dalam air telah mengelola nyeri kontraksi dan mengoptimalkan kemajuan kelahiran. Membandingkan hasil ibu dan bayi terkait dengan persalinan di air dan persalinan darat standar. Tidak ada perbandingan di kala 1 dan kala 2 atau kehilangan darah postpartum antara kedua kelompok kelahiran. Tidak ada episiotomi yang dilakukan pada kelompok waterbird yang secara signifitas. Ada lebih banyak bayi dalam kelompok kelahiran air dengan skor Apgar 7 atau kurang dari 1 menit dibandingkan dengan kelahiran darat. Namun pada 5 menit tidak ada perbandingan skor Apgar antara kelompok. Manfaat lain yang dilaporkan termasuk pengurangan penggunaan 3,9-11 peredah nyeri kimiawi, kehilangan darah dan trauma perineum. Meskipun terdapat lebih banyak bukti tentang penggunaan perendaman air pada kala 1 persalinan dibandingkan kala 2, menunjukkan bahwa wanita melaporkan kepuasan yang lebih besar tanpa kompromi dengan hasil maternal dan neonatal. Perendaman air untuk persalinan dan kelahiran praktek untuk perdebatan dalam komunitas medis. 14-16 masalah seperti risiko infeksi pada ibu dan bayi. Jurnal kedua, air telah digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam persalinan dan kelahiran selama berabad-abad dalam pengaturan klinis dan non-klinis, dan semakin populer di seluruh dunia. Waterbird dikaitkan dengan sejumlah manfaat untuk bayi dan ibu, diantaranya membantu merelaksasi, memfasilitasi kepuasan dengan pengalaman melahirkan. Setiap wanita yang tertarik diberikan penjelasan dan informasi rinci tentang kriteria inklusi dan eksklusi, tentang kebijakan keselamatan kelahiran di dalam air, baik dari penduduk terlatih sesama. Semua wanita bertujuan untuk dites HIV, virus hepatitis B dan C sebelum masuk untuk melindungi staf dari infeksi sesuai dengan persyaratan kebijakan pengendalian infeksi. Jika seorang wanita terdapat positif atau hasilnya tidak tersedia sampai persalinan, waterbird tidak dapat dilakukan. Semua anggota unit kebidanan menjalani vaksinasi hepatitis B sebelum melakukan waterbird dan wajib menggunakan sarung tangan selama persalinan. Klinis tentang waterbird: aspirasi air, infeksi neonatal dan maternal, termoregulasi neonatal dan maternal. 2. Kekhawatiran seputar praktik persalinan di air, keterampilan dan pendidikan tenaga kerja, prosedur darurat dalam kasus maternal. Jurnal ketiga, kelahiran di Amerika Serikat telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 1980-an, melahirkan di bawah air mulai menarik perhatian sebagai alternatif untuk kelahiran di darat. Waterbird telah dipromosikan sebagai pilihan penenang nyeri yang aman dan efektif, terutama bagi wanita yang menginginkan persalinan dengan intervensi medis yang lebih sedikit. Beberapa peneliti telah menyediakan resiko dan manfaat waterbird dibandingkan dengan kelahiran di darat dan menemukan hasil yang beragam. Kemungkinan resiko waterbird yang paling menonjol secara publik adalah respirasi air. Kesimpulan dari semua jurnal, terlepas dari kekurangan yang terkait, informasi yang diperoleh harus menginformasikan praktik terbaik setempat dan meningkatkan kualitas konseling yang diberikan bagi wanita yang meminta persalinan di air. Mengingatkan tenaga medis agar waspada seputar penggunaan air selama persalinan kala 2 persalinan. Masa depan waterbird akan tergantung pada keyakinan dan pengalaman orang-orang yang terlibat dalam proses persalinan. Sekian, terima kasih.